البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana insyaallah taala kita akan membaca ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke 33 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Yang kemarin kita telah menyelesaikan beberapa ayat yang berisikan tentang keadaan orang-orang musyrikun. Ada di antara mereka yang mengingkari hari kebangkitan, dan ada pula di antara mereka yang mengalami penyesalan dan berangan-angan kalau seandainya dikembalikan ke dunia akan beramal amalan saleh, akan bertaubat, akan memperbaiki amalannya. Ada juga yang mereka hanyut dengan kehidupan dunia, tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang semisalnya. Kita lihat ayat yang ke-33, barakallahu fikum. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun." Ayat yang mulia ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, dan juga membesarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar tidak merasa minder, takut, gelisah, sedih dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Karena ucapan orang-orang penentang al-haq, ucapan orang-orang musyrikin tentunya terkadang membuat sedih kaum muslimin. Karena ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak benar, atau ucapan-ucapan yang mengandung unsur cacian, makian. Kita lihat Allah Ta'ala menyatakan, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang mereka ucapkan tersebut membuat kamu sedih, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, karena ucapannya ucapan yang barakallahu fikum tidak benar, ya, menentang, tidak meyakini, tidak mengimani akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian fa innahum la yukadzibunak, sebenarnya sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu. Walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun, akan tapi orang-orang zalim mereka itulah yang menentang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah inna na'lamu innahu la yudkhil huzna ila qalbika takdzibu qaumika laka fi dhahir. Sesungguhnya kami mengetahui, sungguh pendustaan kaummu terhadapmu secara zahir membuat kamu bersedih, memasukkan kesedihan pada hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasbir watma'in, maka sabarlah dan tenanglah. Fa innahum la yukadzibunak fi qararati anfusihim. Sebenarnya sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu pada apa? Ketetapan yang ada pada diri-diri mereka. Sebenarnya mereka itu mengakui gitu loh. Cuman penentangan tadi itu loh, ya. Mengakui karena sombong, karena yang semisalnya akhirnya menentang. Bal ya'taqiduna sidqaka. Bahkan mereka meyakini kejujuranmu, kebenaranmu. Walakinnahum lidzulmihim wa 'udwanihim yajhaduna al-barahin al-wadihah 'ala sidqika. Ini bayangkan. Akan tetapi mereka
dikarenakan kedzaliman mereka dan permusuhan mereka, mereka justru menentang, mengingkari bukti-bukti yang sangat nyata dan jelas mengenai kejujuranmu dan kebenaranmu. Fayukadzibunaka fima ji'ta bih. Akhirnya mereka mendustakanmu terhadap apa yang kau bawa dengannya. Allahu musta'an. Jadi sebenarnya mereka itu secara zahirnya enggak mendustakan ya secara zahirnya. Tapi karena zalimnya mereka dan juga permusuhan mereka yang mereka tidak suka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhirnya mereka mendustakan. Sudah datang bukti yang nyata, yang jelas, mukjizah, tetap saja mereka tidak membenarkan. Dan ini seperti ini, kasus yang seperti ini barakallahu fikum, tentunya sebagai pelajaran bagi kita semuanya, ketika kita menyuarakan al-haq, menyuarakan kebenaran, pasti banyak orang-orang yang akan menuduh kita dengan macam-macam. Dituduh dengan perkara-perkara yang tidak benar, terkadang dibilang ekstrim, keras, terkadang dibilang aliran yang tidak sesuai dengan masyarakat atau yang semisalnya. Nah, itu tentunya kalau kita nggak sabar, membuat hati kita sedih. Paham ya? Tapi kalau kita besarkan jiwa kita, sabar, tenang, kemudian dihadapi dengan apa? Dengan penuh kesabaran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang insyaallah. Karena apa? Karena cacian dan makian mereka tidak membahayakan bagi ahlul haq. Justru akan kembali kepada mereka sendiri. Tapi kalau hati kita enggak kuat, paham ya? Kita tidak membesarkan hati kita, kemudian mudah putus asa, mudah sakit hati atau semisalnya, akan merasakan kesedihan dengan ucapan mereka tadi itu. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi berikutnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Di sini barakallahu fikum juga pelajaran bagi kita semuanya bahwasanya setiap pemegang al-haq kebenaran pasti ada musuhnya. Pasti ada musuhnya, ada yang mendustakan, ada yang menerima, ada yang barakallahu fikum mengejek atau yang semisalnya. Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan, yaitu dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan seperti itulah kami jadikan setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan orang-orang yang jahat, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi petunjuk dan juga penolong. Jadi yang bisa menolong kita, yang bisa memberikan petunjuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun permusuhan pasti ada. Hingga saat ini pun pembela kebenaran, pendakwah kebenaran pasti musuhnya banyak sekali. Oleh karena itu kalau mendakwahkan al-haq jangan mencari pengikut. Kalau mengandalkan mencari pengikut pasti sangat berat. Orang-orang yang yang ketika diajak untuk mengikuti al-haq, kemudian mereka segera menerima. Karena berat al-haq itu ya, butuh jiwa yang barakallahu fikum sabar dan yakin siap menerima resiko dan siap menerima bagaimanapun keadaannya. Karena yang dicari bukan pengikut ya. Barakallahu fikum. Dimanapun al-haq berada pasti yang ikut sedikit. Karena apa? Karena berat tadi itu. Butuh jiwa yang besar, butuh kesabaran, butuh apa? Barakallahu fikum pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum, Allah taala menyatakan tadi, walaqad kudzibat rusulun min qablika, sungguh para rasul sebelummu mereka dustakan. Bayangkan, para rasul, enggak sembarangan. Para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didustakan. Fasabaru ala ma kudzibu, masyaallah. Tapi mereka bersabar atas apa yang mereka lakukan berupa kedustaan tadi itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi mereka mendustakan tapi para rasul sabar. Sabar barakallahu fikum. Wa ala ma kudzibu wa udu. Mereka bersabar terhadap apa yang mereka lakukan berupa kedustaan dan juga gangguan yang mereka curahkan kepada segenap para nabi. Ingat dalam hadis yang sahih suatu ketika Rasulullah SAW mengisahkan kejadian nabi-nabi terdahulu bagaimana mereka barakallahu fikum
Ketika mendakwai kaumnya, kemudian sampai-sampai kaumnya marah, dipukul Nabi tersebut hingga mengeluarkan darah, tapi tidak membalas mereka, cuman mengucapkan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Menunjukkan begitu besarnya kesabaran mereka, ya, sabar dalam menghadapi kejahatan kaumnya. Oleh karena itu panutan kita dalam bersabar siapa yang dijadikan panutan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulul azmi. Ulul azmi, ya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul, dan jangan kamu atau kalian tergesa-gesa. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Sabar dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Kalau seandainya mereka memerangi kaum muslimin dengan ideologi pemikiran, kita berantas juga, kita lawan juga dengan pemikiran. Karena orang-orang kufar wal munafikin, hizbiyun, ahlu bid'ah wad dhalal, terkadang memasuki ahlul haq, memasuki kaum muslimin, memasuki ahli sunnati wal jamaah, merobohkan ahli sunnati wal jamaah melalui ideologi pemikiran tadi itu. Sehingga kita harus melawan dengan cara mendakwahkan Al-Qur'an sunnah secara ucapan, keyakinan dan juga amalannya. Sehingga mereka akan apa? Akan terpatahkan ideologi dan pemikiran mereka. Naam, kita lihat lagi. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Bayangkan, yang namanya pemegang hak pasti pertolongan akan datang. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala menyertai ahlul haq. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih menyebutkan dalam barakallahu fikum dalam pantun, ya, yang beliau kumpulkan yaitu An-Nuniyah barakallahu fikum, beliau mengatakan apa? Apa pantunnya? Siapa yang masih ingat? Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Yang namanya al-haq mansurun wa mumtahanun, pasti akan ditolong dan diuji. Al-haq itu pasti akan ditolong, tapi juga ada ujiannya di situ. Fala ta'jab, maka jangan merasa heran. Karena dua perkara ini, pertolongan dan ujian, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti dimanapun mereka berada, al-haq pasti akan apa? Akan diuji, dan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Ujian demi ujian mereka lampaui, mereka lewati. Nah, kemudian di balik itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya. Wala mubaddila likalimatillah, dan tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wala qad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu kisah-kisah para nabi tersebut. Naam. Qala al-mufassirun sabahumullah, perhatikan kitabnya. Wala qad kadzdzabal kuffaru rusulan min qablik, dan sungguh orang-orang kufar mendustakan para rasul sebelummu. Arsalahumullah ta'ala ila umamihim, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka kepada umat-umat mereka. Wa udhu fi sabilih, dan mereka para rasul tersebut diganggu, dihalang-halangi di jalannya dalam mendakwahkan tauhid, diganggu oleh mereka. Fasabaru ala dzalik, kemudian mereka bersabar menghadapi hal tersebut. Wa madau fi da'watihim, dan berlalu dakwah mereka, wa jihadihim, dan juga jihad mereka berlangsung, dakwah tetap jalan, jihad mereka juga tetap jalan, hatta atahum nasrullah, sampai datang kepada mereka pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuhnya dari keluarganya sendiri juga. Paham ya? Dari paman-pamannya. Nah, barakallahu fikum, dan banyak dari kalangan orang munafikun yang menampakkan seakan-akan bersama para sahabat, namun di balik itu semuanya ternyata apa? Mereka adalah musuh dalam selimut. Karena kalau peperangan ikut berangkat, namun ketika sampai di tengah perjalanan mereka pulang, membuat kacau, membuat kendor kekuatan kaum muslimin. Allahumma musta'an. Tapi beliau sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang perlu kita contoh barakallahu fikum dalam berdakwah. Jangan mudah patah hati, jangan mudah patah semangat, jangan mudah putus asa. Besarkan jiwa kita barakallahu fikum. Jangan menjadi orang-orang yang mudah sakit hati, kemudian apa? Ketika berdakwah akhirnya tidak berjalan lama. Jangan. Paham ya? Harus siap risiko.
siap merasakan kemiskinan, siap merasakan apa adanya. Karena kalau ini tidak ada pada diri kita, berbahaya sekali. Betapa banyak para dai yang menyerukan as-sunnah, namun mereka bergelimpangan, tergelintir, sebabnya karena enggak sabar dengan dunia. Tidak sabar dengan apa? Dengan fulus, dengan harta. Akhirnya mereka ngikutin cara-cara yang berseberangan dengan syariat demi mendapatkan harta, bayangkan. Karena yang namanya dunia, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang antum sering dengar, dipermisalkan bagaikan apa? Sesuatu yang hijau dan manis. Orang kalau tidak sabar melihat sesuatu yang hijau dan manis tersebut, berbahaya sekali. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW memberikan ultimatum, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan dunia. Karena apa? Karena kalau kita tidak berhati-hati, barakallahu fikum, seseorang terkadang berani menjual agamanya, manhajnya, akidahnya demi mendapatkan secuil daripada dunia. Enggak banyak, sedikit. Tapi apa? Gara-gara ingin mendapatkan dunia, berani menjual agamanya, menjual manhajnya, wal'iyadzubillah. Semula kokoh di atas Al-Quran, sunnah, dakwahnya. Ini haram, ini halal. Lama-lama pudar dakwahnya. Sebabnya apa? Enggak sabar di dalam menghadapi fitnah dunia tadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar, siap menghadapi resiko seadanya. Dakwah tidak perlu mewah-mewah, yang penting jalan lurus. Suarakan al-haq, ucapan, keyakinan, amalan, bukan bermodalkan slogan, bukan bermodalkan stiker, tapi apa? Amalan, barakallahu fikum. Na'am. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan bahwasanya nabi-nabi terdahulu ternyata sudah diganggu. Di dalam dakwah mereka diganggu, dimusuhi. Na'am, barakallahu fikum. Ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar tidak merasa sedih dengan gunjingan makian orang-orang yang barakallahu fikum menentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi, barakallahu fikum. Fasabaru ala dzalika wa madaw fi da'watihim wa jihadihim hatta atahum nasrullah wa la mubaddila li kalimatillah. Dan tidak akan pernah ada bisa mengubah kalimat-kalimat Allah, maksudnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa hiya ma unzila ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min wa'dihi iyyah bin nasr, yaitu berupa sesuatu yang Allah taala turunkan atau yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berupa janjinya yang dijanjikan kepadanya bin nasr, dengan pertolongan ala man ada, pertolongan terhadap orang-orang yang memusuhinya. Nah, barakallahu fikum, pertolongan terhadap orang-orang yang memusuhinya. Karena apa? Karena selama dia itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pasti apa? Di balik itu ada pertolongan. Ayat yang terulang-ulang, di balik perbuatan seorang hamba menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, Al-Qur'an was sunnah, pasti ada pertolongan di balik itu semuanya, dan akan dikokohkan telapak kakinya. Apa itu ayatnya? Tafadhal antum. Dalam surat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu. Na'am. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Pendek, simpel, padat, tapi itu sebagai apa? Motivasi bagi kita semuanya. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah Ta'ala akan menolong kita dan mengokohkan pendirian kita serta telapak kaki kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan telapak kaki kalian, pendirian kalian akan dikokohkan, manhajnya, akidahnya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan apa? Keindahan dunia yang menipu serta bisa menjerumuskan orang hamba kepada kebinasaan, wal'iyadzubillah. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan lagi tadi tafsirannya. Wa laqad ja'aka ayyuhar rasul min khabari man kana qablak minar rusul, dan sungguh telah datang kepadamu wahai Rasul berupa kabar tentang orang yang sebelummu dari kalangan para rasul. Wa ma tahaqqaqa lahum min nasrillah wa ma jara ala mukadzibihim,
min nikmatillahi minhum wa ghadabihi alaihim. Berupa apa? Berupa apa-apa yang telah terwujudkan untuk mereka berupa pertolongan Allah. Maksudnya apa? Pertolongan Allah Ta'ala yang diberikan kepada para rasul tersebut, dan apa-apa yang terjadi dari apa? Yang terjadi, na barakallahu fikum, terhadap mereka dari para pendusta yang mendustakan dakwah mereka, berupa apa? Berupa hukuman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka dan kemurkaan Allah Ta'ala terhadap mereka. Datang kepada wahai Rasul kabar-kabar tentang para rasul terdahulu. Pertama berupa apa? Pertolongan Allah Ta'ala yang diberikan kepada mereka. Kedua, perkara-perkara yang terjadi berupa apa? Kaumnya mendustakan para rasul tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala menimpakan hukuman dan kemurkaan kepada mereka. Falaka fi man taqaddam minar rusul uswah wa qudwah, masyaallah. Maka untukmu wahai Rasul, terhadap orang yang telah lalu dari kalangan Rasul, sebagai uswah wa qudwah, sebagai panutan dan juga sebagai apa? Pelajaran. Panutan orang-orang terdahulu bagaimana, para Rasul sebelumnya bagaimana, sebagai contoh. Wa fi hadza tasliyatun lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam penjelasan ini, dalam ayat yang mulia ini tadi ada tasliyah. Apa tasliyah itu? Hiburan. Tasliyah itu artinya hiburan. Di dalamnya ada hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah telah hibur. Nah, barakallahu fikum, karena yang namanya dakwah itu ya enggak enak ya. Dakwah itu ya pahit. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh ta'awun. Kalau kita kuasai semua, seluruh Indonesia megang satu orang ya berat. Akhirnya apa? Bergelimpangan nanti, tapi kita butuh ta'awun. Di Jawa ada orangnya, di luar Jawa juga ada orang para dai yang mendakwakan Al-Qur'an Sunnah. Seperti itu, saling ta'awun, kerjasama. Kalau semua dipegang sendirian berat. Dakwah itu berat, barakallahu fikum. Karena apa? Karena ketika mendakwahkan, seorang yang berdakwah tersebut harus berupaya untuk kontinu mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Mulai dari apa? Pengharaman sesuatu yang haram, dia juga harus menjauhinya. Paham ya? Haram minta-minta, dia juga minta-minta. Haram gambar makhluk nyawa, dia juga tidak menggunakannya. Harus seperti itu. Kalau dia mengharamkan minta-minta tapi dia mengadakan donasi, mengadakan penggalangan dana, berarti terjatuh dalam kontradiksi. Itu berbahaya sekali, barakallahu fikum. Kalau dia mengharamkan gambar makhluk nyawa tapi dia dakwah dengan video, dakwah dengan YouTube misalkan, dakwah dengan gambar-gambar makhluk nyawa, berarti terjatuh dalam kontradiksi. Jadi berat, paham ya? Berat, butuh perjuangan, pengorbanan, kesabaran dan juga ta'awun di dalamnya. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis samaa fata'tiyahum bi ayatin." Fatatiyahum bi ayah walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Ayat yang mulia ini, setelah Allah Ta'ala memberikan hiburan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Allah Ta'ala menyatakan kalau ternyata berpalingnya mereka itu membuat kamu berat, terasa berat, paham ya? Nah, barakallahu fikum, terasa berat untuk menerima kenyataan. Kita lihat bagaimana hiburannya. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, kalau seandainya terasa berat dan besar bentuk perpalingan mereka terhadapmu, fa in sata'ta an tabtaghiya, kalau seandainya kamu mampu untuk apa? Nah, barakallahu, membuat suatu galian, melubang suatu lubang, nafakan lubang ya, membuat suatu lubang, nah barakallahu fikum, di bumi, au sulaman, atau tangga bersama ke langit, fata'tiyahum bi ayah, maka engkau pun akan, maka apa? Barakallahu fikum, engkau akan mendatangkan dengan suatu mukjizat untuk mereka. Maksudnya kalau seandainya mereka itu bentuk perpalingan tersebut membuat kamu berat, maka datangkanlah untuk mereka seperti tadi itu, menggali, membuat lubang di tanah, atau membuat apa? Atau tangga, ya, tangga untuk ke langit. Niscaya apa? Akan datang nanti, engkau akan mendatangkan kepada mereka suatu tanda, paham ya? Suatu tanda, suatu mukjizat. Naam. Walau sya'allahu la jama'ahum, kalau seandainya Allah Ta'ala mau, niscaya Allah Ta'ala kumpulkan mereka semuanya 'alal huda. Bayangkan, dikumpulkan semuanya di atas petunjuk. Itu kalau Allah Ta'ala menghendaki, mampu gitu loh ya. Kalau cuma mendatangkan semuanya, semua manusia
di atas petunjuk itu mampu. Tapi kenapa Allah Taala menjadikan ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang muslim? Karena apa? Hikmah di balik itu semuanya. Di antaranya apa? Hikmah diciptakannya apa? Surga dan neraka. Kalau semuanya di atas petunjuk, semuanya di atas hidayah, tentunya neraka ada enggak penghuninya? Enggak ada. Hikmahnya berkurang. Tapi termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang dapat hidayah, ada yang tidak mendapatkan hidayah. Paham ya? Tapi kalau seandainya Allah Taala menghendaki semuanya dapat hidayah, mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya itu? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau seandainya kami mau, kata Allah Ta'ala, niscaya kami akan berikan hidayah masing-masing orang. Dikasih hidayah semuanya. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Walakin haqqal qawlu minni. Tapi sungguh telah benar. Nah, ucapanku kata Allah SWT. Aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Menunjukkan bahwasanya apa? Di balik takdir tersebut ada hikmah. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang musyrik dan yang semisalnya. Kita lihat barakallahu fikum. Fala takunanna minal jahilin, maka kamu jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Jangan sampai kau termasuk orang-orang yang bodoh. Qala al-mufassirun asbahumullah wa in kana 'azuma 'alaika ayyuhar rasul sudud haula'il musyrikin wa sirafuhum 'anil istijabah lid-da'watik. Jika terlalu besar bagimu wahai Rasul bentuk penentangan mereka, yaitu orang musyrikin, dan berpalingnya mereka dari memenuhi dakwahmu, maksudnya menerima dakwahmu, mereka apa? Menentang, berpaling dari dakwahmu, itu merasa berat bagimu. Fa in sata'ta an tattakhidha nafaqan fil ard, jika kamu mampu menjadikan suatu lubang di bumi, au mis'adan atau tangga, tas'ad fihi ila sama, dengan suatu tangga yang kau naik ke langit, fata'tiyahum nam bi'alamatin wa burhan, niscaya engkau akan mendatangkan untuk mereka suatu tanda dan bukti ala sihhati qaulik, yang menunjukkan benarnya ucapanmu, ghairal ladzi ji'nahum bihi faf'al, ya, yang membenarkan, yang menunjukkan apa? Tanda tersebut menunjukkan benarnya ucapanmu selain yang kami datangkan kepada mereka dengannya, faf'al, lakukan. Paham maksudnya? Maksudnya itu mukjizat tersendiri gitu ya. Naam. Kita lihat, walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda alladhi antum 'alaihi. Kalau seandainya Allah telah menghendaki, niscaya Allah Taala akan mengumpulkan mereka semuanya di atas petunjuk alladhi antum 'alaihi, yang kalian berada di atasnya. Wa waffaqahum lil iman, dan Allah Taala akan berikan taufik kepada mereka untuk beriman. Walakin lam yasha' dzalik, akan tapi Allah Taala tidak menghendaki hal tersebut. Li hikmatin, dikarenakan suatu hikmah ya'lamuha subhanahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Fala takunanna ayyuhar rasul minal jahilin, maka engkau wahai Rasul jangan menjadi termasuk orang-orang yang bodoh, alladzina ishtadda huznum, yang mereka apa? Semakin dahsyat kesedihan mereka, wa tahassaru, kemudian mereka menyesal, hatta awsalahum dzalik ilal jazaa' asyadid, hingga apa? Penyesalan mereka menghantarkan mereka kepada apa? Keluh kesah yang sangat besar. Paham ya? Keluh kesah, tidak terima, jangan sampai seperti itu. Maksudnya sabar. Karena yang namanya barakallahu fikum berdakwah kemudian terkadang diterima, kadang tolak, itu wajar. Ini termasuk bentuk apa tadi? Tasliyah, hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, sekaligus apa? Membesarkan hati nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar senantiasa bersabar di dalam menghadapi musuh-musuh Allah, dan juga bersabar dalam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.